yang sangat memberkati kita semua. Kita belajar bersama di sini. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Amin. Tema hari ini saya ambil Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Amin. Mari kita buka Filipi 4. Filipi 4 ayat 19. Oke. Kak Dina bacakan Filipi 4 ayat 19. Filipi? Iya, Filipi 4 ayat 19. 4 ayat 19. Oke. Suara saya dengar? Kelas Kak. Oh, mati ya. Oke. Firman Tuhan berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Oke. Tema hari ini sangat luar biasa. Jehovah Jireh, Allah Tuhan menyediakan hidup kita. Amin. Kenapa dia disebut Jehovah Jireh? Artinya Tuhan itu menyediakan hidup kita, tetapi kadang tidak, sering kekurangan. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa Tuhan telah menyediakan hidup kita. Amin. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang mengalami kekurangan, mengalami krisis? Karena tidak percaya kalau Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Amin. Nah, bagaimana caranya Tuhan menyediakan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus melewati proses masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika kita melewati proses masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan di dalam hidup kita. Amin. Karena Rasul Paulus menjelaskan di kitab Filipi, perjalanan Rasul Paulus di kitab Filipi menjelaskan bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang memerlukan kehidupan kita, Tuhan yang kekayaan di dalam hidup kita. Amin. Artinya Tuhan menyediakan hidup kita. Kalau Tuhan menyediakan hidup kita, apapun persoalan kalian, sakit penyakit kalian, Tuhan menyediakan apapun yang kalian butuhkan. Amin. Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan akan menyediakan apapun yang kalian butuhkan. Amin. Amin enggak? Kadang-kadang kita sering gagal. Kenapa? Karena kita tidak percaya Tuhan menyediakan hidup kita. Amin. Nah, apa yang kita harus kerjakan kalau Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan? Yang pertama, kita harus bekerja dengan semangat. Amin. Karena Tuhan menyediakan hidup kita ketika melewati proses yang terjadi, ketika kita bekerja dengan semangat, ketika kita bekerja dengan sukacita. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan pekerjaan kalian. Tuhan menyedikupkan kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya. Kekayaannya tidak batas. Amin. Artinya Tuhan menyediakan hidup kita. Demikian kalau kita mau semangat dalam melayani Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup menyediakan hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Bagaimana caranya Tuhan menyediakan? Yang kedua, kita harus tahu hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan melepaskan seluruh berkatnya di dalam hidup kita. Amin. Karena segala keperluannya, seluruh kehidupan kita, Tuhan sudah sediakan. Amin. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan sanggup menyediakan hidup kita? Sanggup, saya bilang. Kenapa? Ketika kita melewati proses, kita berhasil. Bukan hanya iman kita yang didewasakan, tetapi Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Matius 6 ayat 34, kita buka. Matius 6 ayat 34. Sebab jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahan hari sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya, kalau Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, kesusahannya sehari, hanya sehari. Artinya, Tuhan mencukupkan. Amin. Kita nggak usah mikir besok, sekarang, pikir yang sekarang. Karena Tuhan menyediakan yang sekarang, apalagi besok, Tuhan akan mencukupkan kita. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering khawatir? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh,
Tuhan yang menyediakan di dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan menyediakan hidup kita, maka hidup kita menjadi selalu berkat. Amin. Mari kita satu ayat lagi, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini contoh-contohnya ya. Kalau Tuhan itu Jehovah Jireh. Amin. Daud aja dicukupkan Tuhan. Demikian kita. Tuhan adalah gembala kita. Kalau Tuhan Jehovah Jireh di dalam hidup kita, Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Amin. Seorang gembala pasti memikirkan anak-anaknya. Demikian. Kalau kita seorang anak Tuhan, kita harus memikirkan apa yang Tuhan yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu ada berapa 3 contoh tadi. Yang pertama, Filipi 4 ayat 19. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. 34. Kenapa kita khawatir? Kenapa banyak anak-anak muda yang khawatir? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyukupkan, kita harus memikirkan yang sekarang. Amin. Sekarang ada di Mazmur 23 ayat 1. Ketika kita percaya kalau Yehovah Jireh di dalam hidup kita, Tuhan adalah gembala kita, Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Intinya kalau kita merespon firman Tuhan ini, Tuhan Yehovah Jireh yang menyediakan di dalam hidup kita. Apapun persoalan kalian, sakit penyakit kalian, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan akan mencukupkan. Amin. Masalah yang terjadi itu bagi Tuhan kecil. Tetapi kalau Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan, kita harus percaya. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di dalam hidup kita. Artinya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau kita percaya Tuhan itu Jehovah Jireh. Ada 3 ayat tadi yang saya kasih tahu. Filipi 4 ayat 19, Matius 6 ayat 33-34, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan melingkupi. Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke